Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron A2D dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Cahaya Entertainment, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan atau baru bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, Aurel dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Aurel menceritakan semuanya dengan detail. Kirana berusaha meyakinkan polisi kalau Aurel adalah penculik Raya. Aurel berkata pada Kirana, justru sebaliknya Kirana yang jahat. Sampai kapan kamu akan menghancurkan keluargaku? Ujar Aurel. Niko dan Bularas datang berikan keterangan kalau Aurel tidak bersalah. Niko meminta Rian agar mencabut gugatannya, namun Rian malah ingin menuntut Aurel dengan seberat-beratnya. Sebelum Raya sendirilah yang berikan keterangan kalau Aurel tidak bersalah. Diam-diam Niko kerahkan tenaga dalamnya untuk menghipnotis Rian. Niko mengajak Rian keluar untuk bicara sebagai seorang kakak dan adik. Nampaknya Niko lepaskan hipnotisnya kepada Rian. Rian marah kepada Niko. Aksi saling serang pun terjadi lagi. Andai saja Niko tahu ya guys, kalau Raya adalah anak kandungnya, entah apa yang akan terjadi. Di sisi lain, Danu melihat Raya tengah bersama Bulina. Danu pun menelpon Kirana dan bertanya tentang Raya. Kirana menyuruh Danu menghabisi Raya saat itu juga. Danu tidak percaya karena Danu sudah membuang Raya ke jurang. Tapi ternyata Raya masih hidup. Danu menghampiri Raya dan mengajaknya pulang. Tapi Bulina malah berteriak minta tolong. Danu pura-pura dia adalah kenalan Rian. Namun Bulina balik menuduh Danu adalah penculik. Danu bertanya kalau begitu ibu tahu siapa nama ayah dan ibunya Raya. Bulina menjawabnya, tentu saja Bulina tahu ya guys. Tadi Bulina sempat bertanya siapa nama ayah dan ibunya Raya. Sekelompok warga yang menghampiri mereka pun menyuruh Danu untuk pergi. Mereka mengancam ingin melaporkan Danu pada polisi. Alhasil Danu pun pergi, namun diam-diam Danu mengikuti Raya dari kejauhan. Sesampainya di rumah Bulina, Raya bertanya, kenapa kita gak langsung ketemu Dedi? Kamu harus makan dulu, nanti tante antar ke rumah kamu, ujar Bulina. Raya memakan makanan yang dihidangkan oleh Bulina, namun Raya mendengar ada orang yang merintih kesakitan. Bulina pamit pada Raya untuk melihat suaminya yang berada di kamar. Bulina sangat kaget karena boneka terkutuk itu menanyakan pesanannya, yaitu seorang anak kecil. Bulina mengatakan kalau anak itu tengah makan di ruang makan. Boneka itu langsung menuju ke tempat di mana Raya berada. Sementara Reno mendapat pesan dari buku daftar nama-nama pembeli di toko barang antiknya itu. Reno menggunakan kekuatan indigonya dan melihat semua bayangan tentang Bulina. Reno bermaksud pergi ke rumah Bulina karena takut benda itu menyakiti keluarga Bulina. Adegan berpindah pada Aurel.
Ternyata Rian tidak takut pada ancaman Niko yang akan menghabisinya jika sampai Aurel di penjara. Betul kata Kirana, cinta Rian pada Raya begitu besar dan tidak akan terkalahkan oleh apapun. Rian tetap pada pendiriannya untuk memasukkan Aurel ke dalam sel. Sementara itu Raya yang melihat boneka menakutkan itu langsung berteriak minta tolong. Bulina tidak tega. Bulina langsung memukul boneka itu. Namun sayangnya Bulina malah mendapat serangan dari boneka itu. Sementara di luar Danu mendengar Raya minta tolong. Danu pun langsung lari dan masuk ke rumah itu. Danu menarik Raya agar bersembunyi di belakangnya. Mendadak suami Bulina keluar dari kamar dan bapak itu pun dirasuki oleh roh buto ijo yang berada dalam boneka itu. Si bapak ingin menyerang Raya, Danu melawannya. Sementara Raya berlari jauh. Danu berteriak. Setelah menyerang si bapak yang kerasukan, Danu berpikir, aku kan kesini untuk mengambil Raya. Untuk apa aku harus meladeninya? Danu bergegas pergi, namun nampak Reno hampir menabrak Raya karena Raya jatuh tepat di hadapan Reno. Reno buru-buru menghampiri Raya. Untung saja Om tidak menabrak kamu. Kamu lagi apa? Ujar Reno. Sebelum Raya menjawab, Danu datang menghampiri mereka. Danu ingat kalau laki-laki itu adalah orang yang menjemput cinta di rumahnya. Reno merasa pernah bertemu dengan Danu, tapi entah di mana. Reno melihat anak itu sangat ketakutan. Danu menceritakan kalau Danu sudah menyelamatkan Raya dari penjahat. Reno bertanya pada Raya apakah Raya mengenalnya. Raya menjawab tidak. Reno menahan Raya. Danu pun menyerah dengan meninggalkan Raya bersama Reno. Sementara di dalam sel Aurel disambut oleh kawan satu selnya. Awalnya mereka mengeroyok Aurel, tapi setelah Aurel balik melawan mereka, akhirnya mereka meminta maaf. Saat Aurel dihajar, Niko merasakan kesakitan. Bularas kaget melihat apa yang dilakukan Niko. Niko keluar dari mobil dan melakukan gerakan seolah-olah Niko tengah menyerang seseorang. Setelah selesai, Bularas bertanya ada apa. Aurel dalam bahaya, ujar Niko. Di dalam sel, Aurel melakukan gerakan sama persis dengan yang dilakukan Niko, hingga lawannya babak belur. Mereka pun akhirnya meminta maaf dan meminta agar Aurel mengajari ilmu bela diri kepada mereka. Aurel pun bersedia. Adegan berpindah pada Raya dan Reno. Reno bertanya nama Raya, tapi kelihatannya Reno tidak begitu paham siapa yang di hadapannya sekarang ini. Reno hanya ingat dengan baju seragam milik Raya. Reno ingin mengantar Raya ke sekolahannya saja. Namun saat Reno ingin mengajak Raya berangkat, Danu muncul tiba-tiba dengan menggunakan topeng. Reno menyuruh Raya bersembunyi di balik pohon besar. Wah, ini nih guys, titisan buto ijo melawan si rantai babi. Dijamin seru banget ya. Si rantai babi dan buto ijo ini nampak seimbang. Saat keduanya sama-sama terpental, Reno tersungkur. Namun Danu malah mendekat ke tempat di mana Raya bersembunyi. Raya sangat ketakutan. Raya berusaha kabur lagi. Danu tidak menemukan Raya. Sementara di rumah Bulina sadar dan mendengar suaminya kesakitan.
Bu Lina tidak tega melihat suaminya meringis kesakitan karena dianiaya oleh boneka terkutuk itu. Bu Lina pun berjanji akan mencarikan lagi anak kecil untuknya. Di sisi lain Reno mencari Raya tapi tidak menemukannya. Reno berpikir semoga anak itu berhasil pergi. Reno ingat kalau Reno akan mencari rumah Bu Lina. Reno pun bergegas pergi. Adegan berpindah pada Raya. Raya berlari jauh. Sayangnya Raya terjatuh. Danu mendengar Raya kesakitan. Danu menghampiri Raya pelan-pelan sambil berujar, "Mau lari kemana kamu?" Raya yang ketakutan memanggil dedinya, seolah langit yang cerah mendadak bergemuruh. Saat Danu ingin menyentuh Raya, Raya berteriak. Ternyata teriakan Raya itu mengandung tenaga dalam yang luar biasa, hingga membuat Danu terpental jauh beberapa meter dari Raya. Raya yang melihat itu kebingungan apa yang terjadi. Sementara Danu menjadi heran karena nampaknya Danu alami luka dalam. Oke guys, makin penasaran kan dengan kelanjutan kisahnya? Apakah kalung pusaka itu sudah muncul di leher Raya? Karena sekarang Raya sudah mempunyai kekuatan besar pada dirinya. Jangan sampai ketinggalan, saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya. Dan rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.